Kita pastinya sudah sering mendengarkan istilah sosiopat dan psikopat, bukan? Dalam film-film, seseorang sosiopat dan psikopat selalu digambarkan sebagai orang jahat yang berperilaku buruk kepada orang lain. Namun, apa sih perbedaan sosiopat dan psikopat? Sosiopat dan psikopat itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang yang mengidap gangguan mental sosiopat dan psikopat. Kalau menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, sosiopat dan psikopat adalah dua jenis gangguan kepribadian yang termasuk dalam antisocial personality disorders. Suatu hal yang jadi persamaan keduanya adalah karakteristik mereka yang suka menipu dan manipulatif, serta kasar dan cenderung kriminal. Seseorang sosiopat ataupun psikopat juga sama-sama tidak memiliki empati pada orang lain, rasa penyesalan maupun tanggung jawab. Pada video kali ini, kita akan sama-sama mengenali beberapa poin yang jadi perbedaan antara sosiopat dan psikopat. Jadi, dengarkan baik-baik. Jangan di-skip, nonton sampai habis dan kuilah. Selamat menonton. Seseorang sosiopat umumnya sulit berbaur dengan masyarakat. Mereka acuh dan tidak peduli pada orang lain, sehingga sering terlihat menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Namun, mereka punya ego yang sangat tinggi dan menganggap dirinya adalah segalanya, dan orang lain sama sekali tidak penting. Hal inilah yang akhirnya membuat sosiopat bisa berbuat jahat demi kepentingan pribadinya, tanpa mempedulikan hak-hak orang lain. Sementara itu, seorang psikopat biasanya bisa berbaur dan menempatkan diri dalam lingkungan sosial dengan baik. Hal ini membuat orang di sekitarnya memandangnya sebagai orang yang normal. Bahkan kecerdasannya dalam memikat dan manipulasi kerap membuat banyak orang lengah. Karena sangat benci dengan segala hal yang berbau sosial, seorang sosiopat biasanya akan lebih memilih untuk mengasingkan dirinya dari lingkungan sekitarnya. Namun, mereka punya emosi yang sangat labil dan impulsif, sehingga sosiopat sering kali berbuat sembrono karena hilang kesabaran ketimbang psikopat. Dalam melakukan aksi dan kejahatan, sosiopat cenderung spontan dan minim persiapan mendetail. Kebalikannya dari sosiopat, seorang psikopat punya kontrol diri yang baik. Mereka melakukan kejahatan dengan darah dingin, dengan naluri predator, dan menyerang secara proaktif. Seorang psikopat bisa mengontrol emosinya dan cenderung bersikap tenang, tetapi diam-diam merencanakan kejahatan dengan baik dan mendetail. Sosiopat umumnya terjadi akibat banyak faktor. Bisa karena faktor cacat otak bawaan, ditambah pola asuh orang tua yang tidak tepat, atau faktor lingkungan lain seperti pengalaman peristiwa traumatis di masa lalu. Namun, sulit untuk menentukan satu hal sebagai penyebabnya. Sementara itu, psikopat umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan genetik dan reaksi senyawa kimiawi dalam otak, sehingga membuat seorang psikopat tidak punya kerangka berpikir yang tepat dalam hal etika dan moral. Struktur otak seorang psikopat juga berbeda dengan orang normal, sehingga sulit untuk mendeteksinya. Minimnya rasa takut dan penyesalan seorang psikopat dipengaruhi oleh gangguan pada bagian otak yang bernama amigdala, yang bertanggung jawab untuk rasa takut dan penghakiman. Itulah sebabnya ketika melakukan kejahatan atau kesadisan, seorang psikopat akan tetap tenang tanpa sedikit pun takut. Berbeda dengan orang normal yang cenderung berkeringat dingin atau jantung berdegup kencang.
Itulah beberapa perbedaan mendasar antara sosiopat dan psikopat. Semoga kita bukan termasuk salah satu dari keduanya. Semoga video ini bermanfaat. It's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.